Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan objektif pada pasien. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui koreksi terbaik pada pasien dengan menggunakan strip retinoskop. Ini biasanya kita lakukan pada pasien yang tidak kooperatif dengan pemeriksaan refraksi subjektif atau biasanya pada anak-anak atau pasien yang tidak terkoreksi secara optimal dengan refraksi subjektif. Untuk alat dan persiapan ruangan sendiri, kita harus persiapkan ruangan dalam keadaan redup. Lalu kita menggunakan retinoskop. Kita membutuhkan retinoskop dan membutuhkan lensa, apakah nanti lensanya lensa sferis, positif atau negatif, dan lensa silinder apabila kita dapatkan astigmat. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita tentunya harus inform konsen kepada pasien terlebih dahulu. Selamat siang Ibu, nama saya Dr. Winda. Saya akan melakukan pemeriksaan refraksi objektif kepada Ibu dengan retinoskop. Ini nanti pemeriksaannya mungkin agak tidak nyaman untuk Ibu karena seperti matanya Ibu seperti kami center-center, tetapi itu kami sudah sering melakukannya. Apakah Ibu setuju? Setuju. Setelah pasien setuju, kita desinfeksi tangan kita terlebih dahulu dan melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus pastikan dulu kalau kita sudah duduk sejajar dengan pasien sudah nyaman, dan kita menyalakan atau meminta pasien untuk fiksasi penglihatannya pada Snellen chart yang sudah kita letakkan. Ibu nanti lihat lurus ke depan situ ya. Setelah itu kita di sini saya akan menentukan working distance saya dengan pasien. Untuk saya sendiri working distance saya itu sekitar 50 cm. Lalu Ibu tetap lihat ke depan ya. Nah, kita memulai pemeriksaan strip retinoskopnya. Pertama saya akan memulai di aksis 180 derajat dan pada mata kanan pasien. Itu artinya saya harus memeriksa juga dengan mata kanan saya. Ibu melihat lurus ke depan. Di sini kita lihat refleks cahaya pasien di sini. Cahayanya mengikuti pergerakan, itu kita dapat sebut dengan with movement. Artinya kita harus mengkoreksinya dengan lensa sferis positif. Di sini kita sudah menyiapkan lensa sferis 0,5 positif plus 0,5. Lalu kita periksa kembali. Di sini masih ada pergerakan, belum mencapai neutralize, artinya kita tambahkan powernya. Di sini saya menambahkannya menjadi 1. Di sini saya sudah mendapatkan keadaan yang neutralize, artinya koreksi untuk mata kanan pasien di aksis 180 derajat itu adalah plus 1. Lalu kita pindahkan lagi sudut aksisnya ke aksis 90 derajat. Prinsipnya seperti tadi, mata kanan dengan mata kanan dan harus sejajar, dan dalam working distance ini kita gerakkan ke atas dan ke bawah. Di sini kita melihat dia with movement juga mengikuti pergerakan cahayanya, jadi kita juga harus mengoreksinya dengan lensa sferis positif. Saya mulai lagi dengan lensa sferis positif 0,5. Di sini masih ada pergerakan, belum mencapai netral, jadi saya tambahkan lagi power sferis positifnya dengan sferis 1,0. Di sini kita sudah mendapatkan posisi atau keadaan neutralize. Artinya pada mata kanan pasien kita dapatkan powernya plus sferis plus 1 dioptri pada aksis 90 derajat maupun pada aksis 180 derajat. Dan kita ulangi di mata kiri pasien. Untuk mata kiri pasien sendiri kita melakukan prosedur yang sama, tetapi mata yang memeriksa itu mata kiri kita juga. Jadi di sini saya periksa dulu untuk aksis 90 derajatnya. Saya mengarahkan ke atas dan ke bawah. Di sini sama dengan mata kanan tadi, dia with the movement. Jadi saya tambahkan lensa dengan power
positif 0,5. Lalu saya arahkan kembali, di sini masih ada pergerakan, saya tambahkan powernya lagi menjadi +1. Kita lihat, oh di sini sudah mencapai neutralize juga. Jadi kita dapatkan pada aksis 90 derajat itu powernya +1 dioptri. Lalu saya memutar lagi sudut aksisnya ke 180 derajat. Di sini with movement juga, jadi kita harus mengkoreksi dengan lensa power lensa plus 1 dioptri, 0,5 plus, jadi saya menambahkannya dengan lensa 0,5 dioptri. Di sini masih ada pergerakan, jadi saya harus menambahkan powernya menjadi plus 1 dioptri. Gerakan ke kiri dan ke kanan lagi, di sini sudah mencapai posisi netral. Jadi untuk mata kirinya juga kebetulan sama dengan mata kanan tadi, kita mendapatkan pada aksis 90 dan 180 derajat itu koreksinya itu plus 1 dioptri. Dan untuk lalu kita melanjutkannya dengan power cross silinder, power cross. Ini untuk mata kanan. Mata kanan tadi pada aksis 180 derajat, pada aksis 90 derajat kita dapatkan kekuatan plus 1 dioptri. Sedangkan 180 derajat juga kita dapatkan plus 1 dioptri dengan working distance saya tadi 50 cm yang dapat dikonversikan menjadi plus 2 dioptri. Jadi untuk mendapatkan koreksinya dari mata kanan tadi, ini plus 1 dioptri yang paling positif pada misalnya kita ambil pada aksis 180 derajat, itu kita plus 1 dioptri kita kurangi dengan working distance kita, jadi plus 1,00 kurang plus 2,00 menjadi sferis minus 1,00. Untuk silindernya sendiri, karena kita tidak mendapatkan selisih dari plus 1 dengan plus 1, jadi tidak ada silinder, jadi koreksi untuk mata kanannya itu silinder minus 1,00. Begitu pula dengan mata kirinya, karena tadi kita mendapatkan hal yang sama dengan mata kiri pada aksis 90 derajat kita mendapatkan 1,0, dan aksis 180 derajat kita dapatkan plus 1,0 juga. Maka kacamatanya ukurannya koreksinya kita dapatkan minus 1,0 juga, karena working distance saya plus 2 dioptri. Jadi kita dapat meresapkan kacamata pada pasien nanti dengan mata kanan minus 1,0 sferis 1,0 dan mata kiri juga minus 1,0. Demikian penjelasan pemeriksaan objektif dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.